Permisi, selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi Ibu. Mari silakan duduk. Permisi Pak. Maaf Pak, saya mengganggu. Saya mau diskusi sedikit dengan Pak. Mungkin apakah Pak sibuk ini Pak? Oh, tidak juga Ibu. Kebetulan barusan selesai memeriksa hasil pekerjaan siswa dan sudah selesai. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ada syukur Pak. Saya terima kasih Pak, tidak sibuk. Saya ini Pak rasa ada sesuatu yang saya perlu sharingkan dengan Pak. Saya perlu diskusikan, mungkin Pak bisa membantu saya untuk masalah saya ini. Tetapi saya mau tanya dulu, mungkin Pak keberatan, apakah Pak bersedia untuk mendengarkan Oh, keluhan masalah saya ini Pak? tidak Ibu. Dengan senang hati saya senang sekali dengan bisa berdiskusi dengan Ibu dan sekalian kita bisa saling sharing bersama untuk masalah ini. Kira-kira boleh tahu apa masalahnya? Oh begini Pak, saya ini merasa sangat terganggu dengan kita punya pembelajaran tatap muka terbatas ini Pak. Mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran lain juga mengalami, tetapi ya saya pribadi saya rasa terganggu dengan durasi waktu kita bertemu dengan anak yang sangat sedikit Pak. Beberapa waktu ini indikator pencapaian kompetensi yang saya siapkan untuk hari itu tuh tidak bisa tercapai. Anak-anak ini, jadi hari ini yang saya sudah siapkan mereka dapat buat ini indikatornya ini, tapi tidak terjawab, tidak bisa tercapai Pak. Jadi saya rasa sangat terganggu. Oh begitu. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu dari permasalahan ini dan apa manfaat untuk ibu setelah kita melakukan diskusi ini? Begini Pak, saya mungkin dengan berdiskusi dengan Pak, harapan saya setelah diskusi ini saya bisa mendapatkan satu solusi alternatif mungkin seperti apa sehingga pembelajaran tatap muka terbatas ini kompetensi yang saya siapkan untuk anak itu bisa tercapai begitu Pak. Oh begitu. Selain itu, apakah masih ada harapan lain lagi ke depannya setelah kita berdiskusi ini? Terima kasih Pak, mungkin juga saya ingin sharing dengan Pak, mungkin ada metode atau cara apa yang harus saya buat, mungkin waktu atau apa yang harus itu sehingga setelah diskusi ini saya bisa buat dan bisa menjawab di masalah saya, anak-anak saya di kelas bahasa Inggris bisa belajar dan mencapai indikator yang sudah saya siapkan untuk hari itu Pak. Iya. Kalau begitu, bisakah saya mendengar sedikit pengalaman Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Pembelajaran Pak. bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Eh, di tatap muka ini Pak, kita punya waktu yang hanya 25 menit itu. Kami datang, saya sudah siapkan bahan ajar Pak, sudah kasih ke mereka. Tiap kali pertemuan saya juga sudah sampaikan bawa kamus. Jadi waktu yang sangat terbatas itu, yang bawa kamus hanya satu orang, dua orang. Lalu anak juga lupa bawa bahan ajar. Jadi dengan waktu yang mereka rolling pakai satu atau dua kamus saja, lalu habis, anak tidak bisa mengulang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan materi hari itu. Tidak lama bel sudah bunyi, jadi Oh ya. akhirnya Oh begitu. hasilnya Nah, yang saya rasa kecewa, saya sudah kecewa ya. siapkan lalu hasilnya ini kurang maksimal, saya tidak dapatkan hasilnya dan sangat mengganggu saya Pak. Tapi artinya saya patut memberi apresiasi kepada Ibu meskipun ada kendala-kendala seperti tadi itu, tetapi Ibu telah berupaya agar anak-anak itu bisa menggunakan belajar bahasa Inggris di kelas walaupun sederhana dan memahami materi pembelajaran yang diberikan saat itu di kelas dengan durasi waktu yang masih dirasa belum cukup. Nah, apalagi kendala lain yang Ibu alami selama pembelajaran tersebut? Pak, ini maaf ada beberapa kendala. Hmm. Eh, Satu lagi, kita punya frekuensi bertemu dengan anak ini juga Pak, saya rasa menjadi masalah. Satu minggu kita hanya bertemu dengan anak satu kali. Sedangkan anak tidak bawa bahan ajar,
dengan anak yang dari SD tidak belajar bahasa Tidak Inggris. belajar betul ya. Semuanya Kelas 7 ya, kelas 7 Pak, semuanya Iya, sangat baru dan ini sepertinya nol. Jadi akhirnya dengan kamus yang tidak bawa, satu kali bertemu dalam satu minggu, jadi ini saya merasa sangat terganggu. Mungkin saya sampaikan ke Pak dulu supaya ini mungkin seperti apa Pak bisa apa berbagi dengan saya, mungkin ada sesuatu yang bisa saya dapatkan Pak gitu. Oh ya itu. Tetapi maksudnya jadi saya bisa simpulkan sementara bahwa durasi waktu yang sedikit, frekuensi bertemu dengan anak hanya sekali seminggu sehingga anak-anak kurang termotivasi untuk belajar di kelas. Mungkin dalam hal ini ibu perlu menerapkan metode pembelajaran atau memvariasikan model pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sehingga tentunya siswa akan merasa senang dan pada akhirnya bisa mencapai indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan hari itu. Iya juga Pak ya. Berarti saya ini harus, karena kemarinnya belum maksimal, berarti saya pikir saya ini harus menyiapkan kartu-kartu kalimat mungkin Pak. Ini saya harus, karena dengan bahan materi ajar yang saya siapkan itu mungkin itu terlalu banyak dengan waktu yang sedikit. Apakah saya harus menyiapkan kartu kalimat yang saya rancang mungkin, atau saya buat menarik, apakah sehingga pada saat pembelajaran itu mereka pegang kartu itu lalu mereka langsung menggunakan kalimat sederhana yang berhubungan dengan materi hari itu. Baik, sehingga nanti saya buat, kalau memang bisa saya buat untuk sejumlah anak, semua anak dalam kelas saya akan buat. Tetapi kalau memang dengan waktu yang tidak memungkinkan, saya buat pakai grup Pak. Saya buat kartunya sehingga nanti mereka dalam grup. Oh begitu. Ya, kartu kalimat tadi itu yang disiapkan itu kan juga termasuk bagian dari kreativitas ibu sendiri. Kemudian untuk saat ini kita juga pasti patut bersyukur bahwa walaupun pertemuan tatap muka masih terbatas, tetapi kita sudah bertemu secara langsung dengan mereka di kelas. Kemudian sekali lagi bahwa akan sangat bermanfaat bila kreativitas guru itu terus selalu nampak dalam mendesain pembelajaran di kelas. Kemudian di sekolah kita ini juga sudah punya komunitas praktisi, itu kita sudah buat. Jadi di situ merupakan wadah untuk menyampaikan permasalahan apa juga kan di saat ketika kita menghadapi suatu problema dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, mungkin juga bisa melalui wadah komunitas praktisi itu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris selain daripada yang tadi itu? Saya pikir mungkin juga saya harus siapkan waktu ekstra ya Pak. Saya pikir saya harus siapkan waktu ekstra untuk melakukan pendekatan dengan mereka yang lebih dekat lagi, lebih intens lagi. Mungkin saya kasih ingatkan mereka untuk bawa kamus dan supaya menghemat waktu. Setiap orang punya kan waktunya bisa sedikit lebih hemat daripada satu orang bawa kamus dengan sekian anak yang antrian mungkin. Jadi saya akan melakukan, saya akan cari waktu setelah jam pelajaran mungkin Pak, kan selesai jam 12 sih Pak, jadi mungkin setelah jam 12 atau kalau memang dapat pagi sebelum KBM setengah 8, mungkin saya akan cari waktu untuk sentuh mereka sedikit supaya mungkin bertemu mereka di luar dari jam belajar di kelas. Iya Pak. Oke, jadi itu mantap sekali ya ibu itu rencana tadi itu. Mungkin masih ada hal lain lagi yang akan ibu lakukan untuk mengatasi. Saya juga merasa ini saya harus lebih berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin lebih mahir IT Pak
lain, mungkin mereka bisa bantu saya mencari bahan-bahan yang lebih menarik. Lalu saya juga akan siapkan waktu untuk membuat kartu mungkin mencari bahan-bahannya, lalu kami akan buat kartu kalimat yang bisa nanti kalimat dalam bahasa bahasa Inggris. Inggris ya. Iya Pak, saya akan buat itu supaya nanti saya bawakan di kelas untuk dikasihkan kepada anak-anak pakai mungkin Pak. Betul, luar biasa sekali. Kemudian ya sangat penting ya, seperti tadi kolaborasi itu sangat penting, bahwa kita pasti membutuhkan orang lain lagi, sehingga macam tadi pendekatan dengan yang lebih mahir di bidang IT untuk pembuatan modifikasi kartu-kartu di dalam bahasa Inggris itu. Dan dari rencana tadi itu kira-kira apa komitmen yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut? Pak, saya mungkin komitmen saya adalah saya akan menyiapkan waktu. Saya akan siapkan waktu ekstra 20 menit, mungkin Pak, saya pikir ekstra 20 menit bahasa Inggris. Untuk setelah jam 12 itu ada waktu ekstra 20 menit supaya saya buat pendekatan dengan mereka. Lalu juga kalau sebelumnya mungkin saya akan siapkan waktu 20 menit dan saya siapkan kartu Pak. Berarti saya suka ya rencana yang sangat bagus Ibu ya. Semoga mudah-mudahan yang akan dilanjutkan setelah kita berdiskusi ini. Saya juga siap untuk tetap mendukung Ibu sehingga untuk dalam pencapaian indikator kompetensi bahasa Inggris. Oke Pak, terima kasih banyak sudah bisa mendengarkan masalah saya, dan saya merasa lega saya sudah bisa omong ke Pak. Dan terima kasih banyak untuk waktunya Pak, saya akan buat. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Tetap semangat ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya permisi Pak. Ya, silakan Ibu.